Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan. Ya insya Allah kita akan jadikan hari ini hari terbaik di antara hidup-hidup kita. Kemudian hari ini kita akan coba diskusi tentang mata kuliah kita di mata kuliah kebencanaan dengan fokus kita kepada kebijakan, ya, tentang masalah kebijakan. Nah, tentu di kebijakan ini adik-adik akan mencoba melihat lebih detail tentang apa yang mesti kita lakukan kalaulah kita menjadi seorang yang mengambil inisiatif kekuasaan. Namun sebelum itu ada ketua kelas di sini, Daniel, silahkan memimpin doa. Silakan Daniel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, agar perkuliahan kita pada hari ini penuh berkah dan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita mulai perkuliahan hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Satu doa yang cukup baik adalah doa supaya apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Baik, kita coba lihat tentang kebijakan dan beberapa hal yang perlu kita mendapatkan dari pertemuan ini adalah tentang mengidentifikasi dasar hukum. Ya, apa sih dasar hukum untuk tentang kebijakan ini? Dan tentu kita tahu bahwa yang namanya kebijakan untuk apa sih? Untuk apa kebijakan? Apa pentingnya kebijakan? Apa pentingnya kebijakan? Baik, simpan jawaban. Nanti kita akan bahas setelah pertemuan hari ini. Kalian sudah tahu nanti begitu pentingnya kebijakan. Kemudian nanti kita akan mencoba melihat beberapa kesepakatan global tentang perubahan iklim. Karena memang Indonesia nggak bisa berdiri sendiri. Ada banyak negara lain. Ada 180 negara lain yang sekeliling kita juga memberikan satu tekanan kepada negara kita. Sehingga Indonesia juga mesti melakukan kerjasama yang baik, salah satunya untuk kebijakan-kebijakan pada perusahaan lingkungan. Kemudian ada lagi tentang apa yang mesti kita identifikasi dari regulasi yang sudah ada, sampai nanti kita mencoba mengidentifikasi lembaga-lembaga. Jadi kalaulah kalian tamat kuliah nanti punya inspirasi membuat satu lembaga yang fokus pada kerusakan lingkungan, ini bisa jadi salah satu contohnya. Baik, kita coba lihat lagi. Nah, ini beberapa pokok pembahasan yang sudah seperti kita lihat tadi, bahwa antara pokok pembahasan dengan tujuan ada satu hal yang menyatu. Baik. Nah, ini dasar hukumnya. Tentu kalian bisa bertanya-tanya, apakah itu namanya kebijakan? Apa kebijakan? Kebijakan atau kebajikan? Apa ya kira-kira? Strategi untuk mencapai tujuan. Ada lagi? Kebijakan? Kebijakan. Nah, kita sering mendengar pemerintah mengambil kebijakan. Berarti kebijakan itu melekat pada kekuasaan. Dalam teori dikatakan kebijakan adalah yang diambil ataupun yang tidak diambil oleh pemerintah. Pemerintah diam, itu sudah kebijakan juga. Artinya membiarkan. Sama kan seperti hadis Nabi kan? Apa itu hadis Nabi? Hadis Nabi adalah yang diucapkan, yang dilakukan, bahkan Nabi diam pun itu menjadi hadis. Sama juga dengan kebijakan ini. Jadi kebijakan adalah yang diambil oleh pemerintah maupun yang tidak diambil oleh pemerintah. Nah, kita fokus pada bagaimana pengelolaan lingkungan ini. Dan negara kita adalah sebuah negara yang sudah punya tatanan yang sangat bagus. Dari segi aturan, baik dari segi Undang-Undang 45 sampai dengan Undang-Undang 33. Dan ini bisa kita lihat bahwa salah satunya adalah tentang air dan bumi itu dikuasai oleh pemerintah. Negara yang menguasai itu. Maka negara wajib melindungi rakyatnya dari kerusakan-kerusakan akibat eksploitasi alam ini. Nah, baik, kita lihat lagi tentang bagaimana izin lingkungan ini. Nah, adik-adik sekalian, pernah kita bahas tentang bahwa kalaulah kita ingin membuat satu bangunan, buat rumah sakit lah, buat hotel lah, buat usaha apapun,
Diberikan izin, tapi salah satunya adalah menjamin bahwa bangunan yang kita buat tidak merusak yang lain. Ya, ini sama dengan konteks Islam. Islam mengatakan la darara wa la dirar. Kita ini sebagai mukmin yang akan dekat dengan masalah khalifah untuk menjaga bencana, bahwa yang dikatakan seorang mukmin adalah yang tidak memudaratkan diri dan memudaratkan orang lain. Maka ini sangat cocok kalau kita lihat dalam siklus undang-undang lingkungan hidup. Boleh saja kita buat usaha apapun boleh untuk membangun supaya ekonomi ini bisa bergerak cepat. Tapi yang paling penting adalah jangan pernah kita berpikir hanya untuk diri kita saja. Tapi kita perlu memikirkan orang lain supaya usaha kita tidak mengganggu orang lain. Kalaulah kalian jalan-jalan ke sebelah sini ada rumah sakit Prince Naif, betul nggak? Rumah sakit kita Unsyah. Nah, di belakang itu ada bagian daripada AMDAL, bagian pengolahan limbah di situ. Artinya rumah sakit mesti memastikan dirinya bahwa limbah yang dia punya itu tidak merusak orang lain. Apalagi limbah medis. Ya kan? Limbah di situ ada jarumnya, ada air kencing yang sudah mengandung zat-zat kimia dan obat-obat yang lain. Itu diusahakan semaksimal mungkin tidak mengganggu masyarakat sekitar. Maka kita perlu undang-undang ini sampai nanti izin lingkungan ini dikeluarkan oleh pemerintah. Kemudian mari kita lihat tentang pengendalian pencemaran. Ini kalau kita lihat hari ini, apa yang kalian rasa tentang pencemaran? Bagaimana hidup kita hari ini di mana-mana terjadi pencemaran. Yang paling banyak adalah pencemaran perasaan. Bukan. Pencemaran apa kira-kira? Pencemaran udara. Orang Singapura, orang Kuala Lumpur itu paling resah kalau ada kebakaran di daerah dekat Medan, Pekanbaru. Itu luar biasa. Ya, mereka merasakan itu dan beberapa kali kejadian mereka ketabrak di jalan gara-gara nggak bisa melihat. Nah, ini pun menjadi salah satu yang paling penting. Bagaimana negara hadir untuk bicara tentang pencemaran lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, komponen ke dalam lingkungan hidup dalam kegiatan yang melebihi baku, melebihi standar. Ada kawan saya yang meneliti tentang bagaimana merkuri yang digunakan oleh pabrik Cina itu mengaliri sungai dari Cina ke Kamboja. Nama beliau Sobibol. Saya punya kawan S3 namanya Sobibol. Dia teliti bagaimana anak-anak SD yang hidup dekat sungai, yang hari-hari sikat gigi, minum, mandi, menggunakan air sungai, yang air sungai itu mengandung zat yang digunakan oleh pabrik di sekitar Cina, dibawa ke sekitar Kamboja. Terutama mereka yang hidup di sekitar sungai. Nah, rupanya anak-anak ini diambil 800 orang, diperiksa rambutnya, diselidiki DNA-nya. Ya Allah ya salam. Mereka mengalami masalah pada intelektual. Kenapa? Makanan yang mereka gunakan. Makanya ada istilah yang digunakan, you are what you eat. You are what you eat. Anda apa yang Anda makan. Apa yang kita makan itu pasti akan dicerna oleh tubuh kita. Nggak ada yang terbuang. Semua dicerna. Sama seperti yang kita dengar. Semua yang kita dengar itu akan menjadi bahan untuk dianalisis oleh pikiran kita. Sehingga dia akan menimbulkan kesan baik atau buruk. Sama juga dengan perut kita. Maka Lady Diana, tahu Lady Diana? Sudah meninggal belum? Sudah. Dia kalau makan dia muntahkan lagi. Makan, muntahkan lagi. Dia nggak mau perut dia mencerna makanan. Kalau kita jangan muntahkan lagi, tapi yang paling penting memilih makanan yang sesuai dengan kebutuhan tubuh kita. Karena tubuh kita ini nggak bisa bohong, apa yang kita makan pasti dicerna. Baik kita makan, baik pun dicerna. Maka ini menjadi salah satu dalam siklus kehidupan. Begitu juga pencemaran udara yang kita hisap itu pasti masuk ke paru-paru. Tahukah kalian bahwa paru-paru kita ini dia pasti berhubungan dengan darah? Karena rupanya jantung ketika memompa darah, sebelum darah itu dialirkan ke seluruh tubuh, maka ada sebagian jantung sebelah kanan, dia akan membawa darah dari dirinya ke paru-paru. Dicampur oleh udara di paru-paru, dibalik lagi ke jantung. Dari jantung baru dialirkan ke lain melalui aorta.
Jadi tidak ada satupun darah yang tidak pernah melewati paru-paru. Kalaulah kita hisap pencemaran tadi, oksigen yang tidak baik tadi, maka itu pula yang akan masuk ke dalam aliran darah kita. Maka banyak orang yang dengar rokok saja, dia sudah hancur bibirnya, sudah muncul kankernya. Begitu juga dengan kanker kantong keringnya. Berapa satu bungkus sekarang? Berapa satu bungkus rokok? Berapa ya? Ngeri ya, sampai 20-an, 30-an. Nah, tentu itu sangat berbahaya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kalau kita bicara tentang pengendalian pencemaran, maka kita akan bicara pada 3 hal. Ingat, ketika kita bicara bencana, paradigma sekarang bencana itu nggak dilihat dari segi pasca bencana, tapi sebelum bencana, before. Bicara before, berarti bicara how to protect. Bagaimana mencegah. Betul nggak? Artinya apa? Bencana itu bisa nggak dicegah? Sebenarnya, kalau kita nggak bisa mencegah bencana, maka kita bisa mencegah resiko bencana. Betul nggak? Katakanlah bencana yang berbentuk lingkungan hidup misalnya. Seperti sampah, bisa nggak dicegah? Ya, banjir-banjir yang akibat sampah, bisa nggak dicegah? Bisa nggak dicegah? Banjir akibat sampah. Yang tumpukan sampah, bisa nggak? Bisa. Maka kita fokus pada pencegahan. Maka ketika kita bicara tentang pengendalian pencemaran, maka salah satu yang amat penting adalah 3 hal ini. Pencegahan, penata laksanaan, dan satu lagi apa? Pemulihan. Dalam bencana pun sama kan? Pra, selama, dan sesudah bencana. Lalu paradigma kita itu sudah berubah. Yang dulunya hanya mikir tentang penanggulangan, tetapi sekarang yang kita pikirkan adalah pencegahan. Bagaimana mencegah terjadi kerusakan alam. Maka untuk mencegah, menanggulangi dan pemulihan itu diperlukan. Salah satunya adalah kebijakan. Kalau negara kita ada namanya undang-undang. Kalau di daerah tingkat 2 apa namanya di sini? Di Aceh apa namanya? Pernah nggak dengar tentang kebijakan di tingkat daerah? Namanya kanun. Ini beda. Ya, kalau seluruh Indonesia hanya di Aceh yang punya kanun, bukan tapi kanun. Kanun, peraturan. Itu di tingkat provinsi. Di tingkat daerah ada juga kanun. Nanti di tingkat paling rendah, di tingkat desa, namanya juga ada kanun dan juga resam. Tahu resam? Resam dia bersifat adat. Nggak ada sanksinya. Tapi kalau kanun ada sanksinya. Ada sanksinya. Begitu juga ketika bicara tentang kanun pengendalian pencemaran di Aceh, juga punya sanksi dia. Apakah sanksi administratif diangkat izinnya? Stop. Nggak boleh lagi melakukan produksi. Stop. Itu diambil izinnya, dicabut izinnya. Bahkan sampai dengan pidana dan kurungan, denda dan sebagainya. Nah, ini dia tentang bagaimana kalau kita melihat dari segi pencemaran, maka kita bicara tentang kewajiban oleh pemerintah, maka kita lihat kewenangan, peran, dan tanggung jawab. Oke, baik, kita lihat lagi tentang lembaga terkait pengelolaan lingkungan. Nah, kalau kita lihat di sini, apa yang tergambar? Bicara pencemaran, itu bukan hanya tugas pemerintah saja. Karena pemerintah nggak bisa apa-apa kalau masyarakatnya nggak mendukung. Pemerintah hanya fokus pada bagaimana mengeluarkan kebijakan dan melaksanakannya. Tetapi bagi masyarakat perlu juga kepatuhan tentang bagaimana masyarakat turut serta. Tidak saja sebagai orang pasif, tapi juga aktif di masyarakat itu sendiri. Ya, paham ya? Bahwa yang namanya pengelolaan ini itu tidak saja berfokus pada pemerintah saja, tapi juga mesti didukung oleh peran masyarakat. Kira-kira apa yang sudah kalian lakukan? Terbayang nggak? Apa sih yang sudah kita lakukan supaya pencemaran itu tercegah? Buang sampah pada tempatnya. Apa lagi kira-kira? Apa lagi ya? Bagi Anda yang merokok, usahakan yang ada keluar asap. Bisa nggak? Bisa nggak? Pernah nggak melihat orang-orang yang merokok itu nggak keluar asapnya? Dia telan semuanya. Bisa nggak? Susah ya, padahal dia sudah rugi itu. Yang dia belikan rokok yang menghasilkan asap. Masa asap diberikan ke orang? Mestinya dia konsumsi habis.
Oh enggak, dia rugi. Kan begitu, semestinya begitu. Tapi yang terjadi adalah ketika merokok, tidak saja dia merusak dirinya, tapi juga merusak orang lain. Bahkan perokok pasif lebih parah daripada perokok aktif. Karena perokok pasif dia akan menghirup dua model asap. Asap pertama adalah asap dari batang rokok yang kita bakar. Merasap dia. Asap yang kedua yang paling berbahaya, asap yang dikeluarkan oleh si perokok itu sendiri. Adik-adik. Ini paling berbahaya. Saya pernah merasakannya sampai di bedah leher saya. Neoplasma right. Karena saya tidur dengan orang tua saya yang merokok. Ini salah satunya, bahwa pencemaran pun begitu. Dan yang paling mengerikan adalah kita akan diminta pertanggungjawaban dunia dan akhirat kita. Dunia dan akhirat kita. Karena sebaik-baik orang adalah orang yang membuat orang lain tidak menderita. Atau yang paling tinggi adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Maka dalam dunia usaha pun begitu. Diperlukan sebuah kebijakan untuk memastikan usaha yang dibuat ini tidak merusak orang lain. Maka kita dengar di daerah Aceh Barat, Negara ya, ada tambang emas di sana. Betul enggak? Tambang emas menggunakan air raksa. Air raksa ini digunakan untuk memisahkan kandungan emas dengan yang lain. Maka air raksa ini setelah digunakan, sisanya dialirkan ke sungai. Dari sungai masuk ke sawah, masuk ke mana? Masuk ke parit-parit. Anak-anak mandi di situ, sikat gigi. Kemudian ada ikan-ikan di situ yang juga merasakan dampak merkuri itu. Akhirnya kita makan. Ini memang dia tidak bisa memberikan dampak yang dekat, tapi dampak yang jauh. Bahkan mungkin nanti akan lahir orang-orang yang bermasalah tentang autoimun. Karena sudah mulai enggak? Tiba-tiba orang leukemia, tiba-tiba orang kanker darah, tiba-tiba orang autoimun. Tahu autoimun? Autoimun itu adalah sama seperti negara kita ini, kuat karena tentara. Jadi kalau ada tentara, orang lain mau masuk, nggak bisa, ada tentara yang melawan. Tetapi yang paling mengerikan ketika tentara berkhianat. Ini namanya autoimun. Tentara itu semestinya menjaga negara, tapi dia pula yang kudeta ke negara. Ini namanya autoimun. Jadi, antibodi tadi yang seharusnya menjaga tubuh kita, dia serang balik kita. Nah, itu paling berbahaya. Nah, baik adik sekalian, itu dia yang bagaimana kalau kita lihat tentang pelestarian lingkungan, maka merupakan kebijakan yang mesti dilakukan secara bersama-sama. Kemudian kalau kita lihat lagi, nah ini dia nih. Ini ada adik sekalian tentang bagaimana beberapa sejarah hari-hari yang berhubungan dengan kelestarian lingkungan. Nah, kalau kalian mau buat kemarin membuat opini ya. Ah, ini lihat nih, ini bagus sekali nih. Opini biasanya dia sangat dekat dengan momen. Tanggal berapa hari ini misalnya? Tanggal 16 September misalnya. Maka coba tuliskan tentang hari ozon, tentang ozon, pentingnya ozon, bagaimana kerusakan ozon, perlunya menjaga ozon. Nah, itu bagus, itu langsung masuk. Kalaulah kalian misalnya mau lihat lagi tentang hari lingkungan hidup sedunia, pilih 5 Juni untuk menulisnya. Ini salah satu kalau ditanya apa sih kiat-kiat supaya tulisan kita itu dimuat di dalam media, salah satunya adalah menyesuaikan dengan momen. Lihat momen. Apa momennya? Nah, kalau sekarang momennya tentang Ramadan misalnya. Bisa kaitkan dengan kerusakan lingkungan misalnya. Apa sih dimensi manusia itu di bulan Ramadan semakin semangat dia menjaga supaya yang dunia ini nggak rusak karenanya. Bisa juga ditulis itu. Nah, baik. Nah, kalau kita lihat di sini sejarah kebijakan perubahan iklim dunia. Nanti adik-adik akan sering mendengar tentang climate change. Ya, tentang perubahan lingkungan. Kalau kita lihat di sini, sejarahnya itu cukup panjang. Bagaimana sebenarnya bumi ini itu terus terjadi perusakan-perusakan oleh ganasnya nafsu kita. Maka beberapa negara turut prihatin sampai melahirkan sebuah kesepakatan tentang climate change untuk menilai dan mengevaluasi permasalahan. Lalu menggerakkan dunia melalui negara-negara agar dia terlibat dalam pencemaran, terlibat di dalam penanganan pencemaran. Ingat tentang penanganan pencemaran itu dibagi 3. Yang pertama, pencegahan, kemudian penanganan atau penanggulangan, dan yang ketiga adalah pemulihan.
Maka lagi-lagi kita diingatkan bahwa berpikir bencana itu berpikir sebelum bencana terjadi. Ya baik, lagi-lagi ada pertanyaan, apa yang sudah kita lakukan hari ini untuk tidak mengundang bencana? Sudahkah adik-adik di sini memisahkan sampah organik, sampah non-organik di rumah? Belum ya? Oke, baik. Apa lagi yang kira-kira? Sudahkah hari ini misalnya kita mengupayakan supaya sepeda motor kita tidak mengeluarkan asap yang banyak? Bahkan hari ini kita mendengar orang menggunakan sepeda motor dengan disengaja suaranya besar. Betul nggak? Nah, itu paling berbahaya. Jangan sampai sebagai kawan-kawan di sini menggunakan seperti itu. Ya, saya nggak bisa membayangkan kalaulah kita ditangkap nanti, ya kan? Dihidupkan mesin, telinga kita disuruh taruh di situ. Sanggup kita dengar? Nggak kan sanggup. Maka apa yang kita lakukan kepada orang, itu yang kita dapat. Al-jaza, kata ulama, min jiz'il amal. Apa yang kalian lakukan, itulah yang kalian dapatkan. Begitu juga kepada lingkungan ini. Dengan binatang pun, kalau kita buat dia senang, maka dia pun akan membuat diri kita senang. Di Brazil, ada seorang anak muda yang tiba-tiba menemukan ular. Ular yang sudah luka badannya masuk ke pekarangan rumah dia. Karena dia memang orang yang sayang binatang, dia ambil ular ini, dia bersihkan, dia rawat terus, dirawat sampai sembuh ular ini. Ketika sembuh ular ini diantar lagi ke hutan supaya hidup di tempatnya. Tetapi malamnya pulang lagi ular ini. Nggak mau dia berpisah dengan anak muda ini. Tiba-tiba malam itu rupanya apa kejadian? Rumah itu mau terbakar. Dia mulai di dapur sudah keluar asap. Anak muda ini dia tidur nyaman sekali. Tiba-tiba datang ular, digesek-geseknya badan anak muda ini, disuruh bangun. Lama kali disuruh bangun sampai dia bangun. Dengan usaha ular itulah menyelamatkan rumah dan menyelamatkan dia. Al-jaza min jiz'il amal. Apa yang kita buat kepada orang, itulah yang kita dapatkan. Begitu juga lingkungan kita ini. Apa yang kita buat kepada lingkungan kita, itu pula yang lingkungan akan berikan kepada kita. Oke, baik. Nah, ini adik-adik sekalian, nanti kita akan sampai kepada beberapa kesepakatan tentang perubahan iklim yang nanti akan jadi satu tugas. Memang mahasiswa tidak lepas dari itu tugas. Saat kita terima tugas seperti menerima hadiah. Tersenyum kita. Betul nggak kira-kira? Atau kalem. Dah tugas lagi. Nikmati itu. Enjoy your life. Ya. Nah, ini ada UNFCCC, kemudian Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Nah, dari nanti akan diminta beberapa kelompok di sini untuk mencari lembaga-lembaga ini, apa fungsi mereka? Apa yang mereka sudah lakukan? Apa isi kebijakan mereka? Apa yang sudah mereka nyatakan tentang pelestarian lingkungan? Boleh ya? Nanti kita bagi tugas melalui Ulaya. Mana Ulaya? Ulaya datang pas ya waktunya ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa lebih cepat lagi ya. Oke, baik, kita lihat lagi. Nah, ini UNFCCC. Nanti silakan nanti dibaca ini lebih detail tentang lembaga ini, dan kita lihat bahwa kita bersyukur bahwa ada banyak lembaga-lembaga yang peduli kepada pelestarian lingkungan. Ya, mereka nggak lagi memikirkan diri mereka sendiri, tapi juga sudah memikirkan orang lain. Betul nggak? Pernah nggak kalian bertemu dengan orang-orang yang dia mikir kita? Ada nggak? Ada nggak kira-kira? Tumbuh rasa senangnya kepada orang lain. Kalau dalam Al-Quran digambarkan wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim qassasah. Ini digambarkan bagaimana para sahabat Nabi itu mencontoh sifat Nabi yang mereka resah kalau ada orang lain resah. Sampai-sampai mereka berkorban diri untuk orang lain. Maka sifat ini yang paling diinginkan di dalam penanganan bencana, terutama pada pelestarian lingkungan. Maka lembaga-lembaga ini hadir untuk mewujudkan falsafah itu, supaya kalian muncul ke bumi ini untuk menjaga lingkungan. Minimal kita nggak merusak lingkungan. Jangan sampai lingkungan itu benci kepada kita. Pernah nggak kalian melihat bunga? Setiap pagi kalian datang pada bunga itu dan menyiram dia dengan baik, mengatakan, wahai bunga, bangkitlah dengan bunga-bunga yang bagus. Tiba-tiba nggak lama-lama kemudian dia pun bereaksi, betul nggak? Dengan apa yang kita berikan?
Ketemu dengan anak bayi, kalau kita gertak maka dia menangis, betul nggak? Kalau kita senyum dia pun tersenyum. Kita pun hari ini kalau ada orang tersenyum kepada kita, apakah kita balas dengan begini? Enggak kan? Betul nggak? Sama seperti apa yang ada di tangan, apa yang kita lemparkan itu yang akan berpecik kepada kita. Maka sama juga dengan seperti ini, beberapa falsafah ini luar biasa ini. Ya, bagaimana Kyoto Protocol ini dilahirkan untuk mengurangi rata-rata emisi dari 6 gas rumah kaca yang dihitung dengan rata-rata selama 5 tahun. Dan kita tahu hari ini semakin orang banyak menggunakan AC, ya, semakin panas negeri ini. Betul tidak? Ya, efek rumah kaca itu luar biasa. Tetapi dengan adanya lembaga-lembaga seperti ini, itu memberikan kesan kepada kita bahwa pergerakan ini tidak sendiri. Bahwa kita mesti bergerak bersama-sama. Kemudian ada lagi tentang Paris Agreement. Tahu agreement ya? Perjanjian atau kesepakatan. Kalau ada yang namanya Paris berarti kesepakatan ini dibuat di Paris tentang bagaimana kesepakatan dari 195 negara masuk ke dalam golongan daripada ini dan melakukan beberapa hal yang amat penting. Maka adik sekalian, beberapa lembaga tadi silakan nanti dibaca, diselidiki apa upaya mereka, apa usaha mereka, apa yang sudah mereka lakukan, track recordnya bagaimana, kemudian kita akan presentasi. Kalau ada 3 kelompok, kita bagi 3 kelompok di sini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Satu, 2, 1. Oke, baik. Yang 1 ke 1. Yang satu apa tadi? UNFCCC. Yang kedua adalah Kyoto Protocol. Dan yang ketiga adalah Paris Agreement. Nah, ini hadiah pulang lebaran sambil buat kue. Kalau yang perempuan buat kue, kalau yang laki-laki apa kira-kira? Ngecat rumah, bersihin rumah. Ingat Kyoto Protocol. Ingat Paris Agreement. Ingat UNFCCC. Nah, rupanya ketika kita akan terjun dalam beberapa tugas ini, dengan sendirinya adik-adik akan mempelajari apa upaya mereka. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan menjadi inspirasi bagi kita, supaya kita pun bergerak. Betul nggak? Bahwa negara itu nggak punya apa-apa kalau masyarakatnya nggak bergerak. Maka yang kita lakukan hari ini adalah bottom up dan top down. Pemerintah sebagai top down, kita pun masyarakat sebagai bottom up. Maka kita juga bangkit untuk menjaga kelestarian lingkungan. Baik, ini beberapa kebijakan nasional adik-adik, silakan nanti dilihat ya. Cukup banyak yang sudah dibuat oleh negara ini agar terlibat di dalam penanganan pencemaran lingkungan. Maka ini juga nanti jadi bacaan-bacaan adik sekalian. Kalau kita lihat di dalam teori tentang bagaimana kelembagaan di Indonesia ini, maka di sini ada beberapa tingkat bagaimana kelestarian lingkungan itu dilakukan oleh para stakeholder, para pemangku kepentingan. Baik itu dari tingkat menteri, Bappenas, kemudian ada tingkat gubernur, kemudian ada tingkat koordinatornya juga, SKPD dan juga pada Pokja. Nah, ini salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan juga NGO. Apa kepanjangan NGO? Come on. Apa kepanjangan NGO? Lembaga non-pemerintah. Non-government organization. Jadi lembaga di luar pemerintah. Yang tentu kalian juga sudah punya tugas kemarin tentang NGO-NGO yang berhubungan dengan penanggulangan bencana. Banyak ada, ya, cukup banyak nanti. Nah, ini ada terkait dengan rencana, ya, bagaimana penanggulangan bencana dan pengulangan tentang kelestarian lingkungan itu dilakukan secara komprehensif. Baik,
Nah, kalau kita lihat di sini cukup banyak ya kelembagaan dan terkait dengan rencana ini. Kita melihat di sini bagaimana kementerian, kemudian di tingkat lingkungan hidup sampai dengan Menteri Dalam Negeri. Ini menggambarkan bahwa usaha ini adalah usaha secara bersama-sama. Nah, kemudian ini tugas tadi, disepakati tugasnya ya. Dan saya hanya memberikan beban di sini saja nih. UNFCCC, kemudian Kyoto Protocol dan Paris Agreement. Maka silakan nanti sambil lihat HP, searching di Google, ya, lihat website mereka apa yang sudah mereka lakukan. Pernahkah mereka hadir di sekitar kita? Dan apa dampaknya? Dan kita bisa membayangkan bahwa lembaga-lembaga ini tanpa mereka, sungguh kita tidak bisa menikmati kondisi yang seperti ini. Karena kenapa? Karena masalah lingkungan ini adalah perlu dukungan semuanya. Baik, terima kasih adik-adik sekalian, sudah sampai pada terakhir dan mudah-mudahan sudah punya satu inspirasi bahwa menjaga lingkungan adalah menjaga alam dengan tugas kita sebagai khalifah. Tahu khalifah? Khalifah itu adalah pemimpin yang menjaga, menyayangi, melindungi. Jadi sifat manusia itu yang paling tinggi adalah khalifah. Dia resah melihat keresahan orang lain. Maka ketika melihat sampah, apa yang kita lakukan? Membuangnya. Ketika kita melihat orang merokok, apa yang kita lakukan? Berani nggak menegur? Berani nggak menegur? Ya, minimal kita mendoakan mereka. Minimal yang perempuan bermimpilah mendapat suami yang nggak merokok. Amin. Ya mudah-mudahan. Yang laki-laki pun begitu. Mudah-mudahan tidak ada yang merokok. Ya masih merokok. Mudah-mudahan kita doakan akan berhenti merokok. Demi cinta kita kepada mereka sebagai salah satu saudara yang kita cintai. Baik, adik sekalian, ada pertanyaan sampai di sini? Untuk mind map-nya di mana Pak Iwan? Ya. Untuk mind map tugas kelompoknya dibuat di? Yang tugas kelompok ini. Nah, apa yang yang bisa kalian sarankan? Gimana cara kerjasama antara Medan, Mame, PD, Padang? Ini kan sudah pulang nih. Nah, gimana caranya nih? Boleh nggak nanti kalian buat Zoom? Zoom atau Zoom? Pokoknya gitulah. Nah, usahakan suatu hari kalian ketemu dalam Zoom itu untuk berdiskusi. Apa yang bisa kalian jadikan satu bahan? Nggak perlu presentasi. Kirimkan saja sebagai bahan makalah. Ya, cuman kalian diskusi di situ. Diskusi tentang Kyoto Protocol atau Paris Agreement atau UNFCCC. Bisa? Berarti tugasnya dalam bentuk makalah? Tugasnya dalam bentuk makalah. Bisa ya? Bisa, Pak. Oke, baik. Karena kalau presentasi, kalian ngapa sih nggak ingat lagi presentasi? Sudah ingat kue lebaran, baju hari bayu. Sudah punya baju hari baru, hari raya? Sudah punya? Ada lagunya tuh. Kalau nggak ada baju pun, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa menikmati lebaran. Baik, ada apa lagi pertanyaan? Sebelum kita berpisah? Ada? Kesimpulannya adalah bahwa lembaga itu dibutuhkan di dalam penanganan kebencanaan. Salah satu untuk kelestarian lingkungan. Yang kedua adalah bahwa negara tidak bisa hadir sendiri tanpa dukungan orang lain. Yang pertama dukungan masyarakat, kemudian dukungan lembaga-lembaga non pemerintah yang kita kenal dengan NGO. Apa kepanjangan NGO? Non-Government Organization. Oke, baik, terima kasih untuk hari ini dan kita akan berpisah untuk sementara dan berjumpa lagi nanti pasca lebaran. Ya, persiapkan ujiannya dengan baik, baca bahan-bahan, pastikan kalau bahan itu tidak ada, kontak Ulayya. Ulayya pastikan semua bahan itu ada, kalau tidak ada kontak saya dan silakan berbagi. Bagi kawan-kawan yang mungkin belum lagi mengirimkan tugas, buatlah tugas. Ya, usahakan kalau menggunakan tangan jangan pakai kaki. Maknanya minimal bisa dibaca sendiri. Ya, sambil kita tulis, sambil kita baca. Nanti di ujian kita akan ketemu dengan apa yang kita baca, ketemu dengan apa yang kita tulis, maka kita pun bisa menjawab. Saya punya harapan untuk kalian tidak ada yang nilainya tidak baik. Sebaik hati kalian. Baik, terima kasih sekali lagi. Aku hadza wa afa minkum. Saya kembalikan kepada Daniel sebagai yang membuka diskusi kita untuk menutup diskusi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, agar
agar kuliah kita hari ini penuh berkah, adalah kita tutup lagi perkuliahan hari ini dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.